Ada orang yang merasa di dunia dia hidup begini-begini saja. Kembali lagi di program kita Menjelang Maghrib bersama Bimbingan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara kita Menjelang Maghrib bersama Bimbingan Islam. Assalamualaikum Ki, gimana kabar Ki? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah udah episode ketiga nih kita nih. Ya, Alhamdulillah. nggak kerasa. Gak kerasa. Dan masih bersama dengan guru kita, Ustadz Ahmad Yaakob Zurmanda. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Sehat, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah, barakallahu fikum Ustadz. Lanjut Ustadz, kita punya pertanyaan lagi nih Ustadz. Ternyata masih dari Wali Santri Ustadz, Madinatul Quran Bogor. Pondok Pesantren Madinatul Quran Bogor. Pertanyaannya, Ustadz, bagaimana metode agar saya bisa menjalankan ibadah saum Ramadan yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW? Tafadhal Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Bapak atau Ibu penanya kemudahan dan taufik untuk bisa menjalankan saum Ramadan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta pertolongan kepada Allah agar bisa melaksanakan ibadah, khususnya saum dengan baik dan benar. Agar bisa melaksanakan saum tersebut dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang artinya, hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Para ulama mufassir atau para ahli tafsir mengatakan Allah menyebutkan setelah ibadah itu ada salah satu jenis ibadah yang khusus, yaitu isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maksudnya apa? Jadi maksudnya begini, bahwasanya kita ini tidak bisa beribadah kepada Allah dengan baik dan benar, melainkan apabila Allah menolong kita untuk melaksanakan ibadah tersebut. Jadi nomor satu, jangan kita mengandalkan kepada kemampuan kita, kehebatan kita, kekuatan kita, kepintaran kita, tidak. Tapi kita minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah dengan kita tentunya menuntut ilmu. Ya, karena sungguhnya ibadah itu sebagaimana telah kita maklumi, kita ketahui bahwa diterima dengan dua syarat. Pertama adalah ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah dengan mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dengan belajar. Dan belajar ini banyak. Di antara belajar atau bentuk belajar yang termudah adalah dengan bertanya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahlul ilmi, ahlul dzikr, ahlul ilmi, orang-orang yang memiliki ilmu, apabila kalian tidak tahu. Sehingga ketika misalnya Bapak atau Ibu mendapatkan atau mendapati ada permasalahan yang berkaitan dengan ibadah dan juga yang lainnya, maka tidak ada jalan lain melainkan kita harus mencari tahu dengan cara bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik pada Bapak atau Ibu penanya kepada kebaikan. Naam. Oke. Baik. Jadi Gimana, Ki? yang Anda tangkap sih kuncinya sebenarnya satu, Apa yaitu menuntut ilmu. Belajar kan? ya? Nah, belajar. Dan kebetulan nih alhamdulillah dari Bimbingan Islam sendiri memfasilitasi teman-teman atau sahabat bias semuanya, kalau mau belajar ilmu agama mungkin nggak bisa offline atau di rumahnya, mungkin ustadz-ustadznya sedikit atau jarang, itu bisa teman-teman daftar di Mahat Bimbingan Islam. Dan kalaupun ini akhwat ya, ada lagi programnya sendiri yaitu Aisyah. Nanti untuk linknya ada di deskripsi video ini. Ya, jadi Oke. lengkap ya insya Allah Ya, di Bimbingan Islam ya. Bisa membantu lah kaum muslimin di seluruh Indonesia. Betul. Ada Ikhwan, ada Akhwat. Ikhwan Akhwat itu ada, Aisyah ya. itu tadi Akademi Solihah teman-teman. betul. Ya, singkatannya. Taib. Terkait tadi saat misalkan kan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW ya. Nah, apa sih maksudnya kayak misalkan buka bersama, apakah di situ ada tuntunan Nabi? Karena kan masyarakat kita kan nih beragam, Zat. Maksudnya yang sesuai dengan tuntunan Nabi itu mungkin beliau nih minta disebutkan gitu. Apa aja yang bentuknya gitu, Zat. Bentuk amalan yang di bulan Ramadan yang sesuai dengan
tuntunan Nabi SAW? Misalkan tarawihnya kah atau apanya gitu Ustaz? Ya, tentunya kalau kita sebutkan bagaimana kita menjalankan saum atau lebih umum lagi Ramadan sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, maka itu membutuhkan kajian yang khusus. Sepanjang Ya, Ustaz ya. nah, Sepanjang. jadi nanti mungkin lebih dispesifikkan lagi, misalnya berkaitan dengan masalah saumnya, demikian juga berkaitan dengan masalah tarawihnya, demikian juga nanti berkaitan dengan misalnya umpama masalah i'tikafnya, demikian juga yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak bisa dilepaskan dengan misalnya kalau wanita ya atau dengan haidnya dan hal-hal lain. Maka secara global adalah bagaimana kita mesti mempelajari hal-hal yang mendasar dan kita menanyakan hal-hal yang sekiranya menjadi permasalahan untuk kita. Jangan sampai orang itu dia tidak tahu dan dia tidak mau tahu. Nah, itu bahaya, muskilah, masalah itu. Dia tidak tahu dan dia tidak berusaha mencari tahu atau bahkan tidak mau tahu. Masa bodoh Ustaz. Masa bodoh. Maka sungguhnya orang seperti ini dia tidak diterima udurnya. Kalau orang yang sudah berusaha mencari tahu, terus kemudian dia karena manusia keterbatasan, dia tidak tahu, maka tentunya akan berbeda dengan orang yang memang dia tidak tahu dan tidak mau tahu, apalagi bahkan tidak ingin tahu. Biarlah saya menjadi orang yang bodoh, supaya saya tidak terkena kewajiban harus melakukan ini dan itu. Maka akan dibedakan antara orang yang tidak tahu, tidak mau tahu, dan bahkan tidak ingin tahu. Ya. Yang penting berbuat baik biasanya ngomongnya gitu tuh Ustaz. Nah, ada yang bahaya lagi nih, Pik. Apa tuh? Dia tidak tahu kalau dia tidak tahu, tapi so tahu. Nah, itu yang bahaya itu kayak gitu. Itu dia ngomong tanpa ilmu berarti Ustaz. Itu istilahnya jahal murakab. Jahal kuadrat. Itu udah tingkatan bodoh paling apa tuh Ustaz kalau jahil murakab tuh Ustaz? Ya, itu tadi seperti kata Bang Romi tadi. Romex Ustaz. Moromex. Iya, Ricky Romexio. Romexio. Salah. Jadi apa? Orang itu ada yang dia tidak tahu dan dia tahu kalau dia tidak tahu. Maka orang seperti ini dia akan nanya karena dia tahu kalau dirinya belum tahu. Ada juga orang yang justru malah dia ya naudzubillah min dzalik, dia itu tidak tahu dan dia tidak sadar kalau dirinya itu Tidak tahu. Dan bahkan malah sok tahu. Kau tahu. sok tahu. Biasanya kolom komen tuh banyak Ustaz. Iya itu Iya, dia. di Netizen. Instagram dan lain-lain lah Ustaz. Tapi Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan atas jawabannya. Ki, insyaallah besok kita akan sambung lagi di episode selanjutnya. Tetap di acara kita menjelang berbuka. Salah lagi.